Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pitch deck untuk ide bisnis yang akan saya bangun ya. Oke, bisnis ini bernamakan Lancarnet. Bisnis ini bergelut di dunia informatika ya, dengan moto make your communication easier, yang artinya mempermudah komunikasi Anda gitu ya. Lanjut, dan ini adalah owner profilnya dengan saya sendiri yang bernama Wahid Bayu Haji Saputra, NIM 43040180113. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kewirausahaan di kelas 6B Psikologi Islam IAIN Salatiga. Oke, lanjut. Layanan yang tersedia pada bisnis ini yaitu yang pertama, kami menyediakan internet connection. Kemudian yang kedua ada troubleshoot connection service. Yang ketiga ada internet equipment. Yang terakhir ada TV live streaming. Perusahaan ini dibangun untuk tidak semata-mata untuk memperoleh keuntungan saja, namun bisnis ini juga dibentuk untuk membantu warga-warga agar lebih mudah dalam berkomunikasi di internet tentunya, seperti itu ya. Karena kita melihat di masa-masa seperti ini, seperti pandemi, tidak jarang siswa ataupun mahasiswa juga melakukan sekolah pun juga dengan online, bisa lewat Zoom ataupun yang lainnya. Dengan adanya usaha ini dapat memungkinkan kelancaran koneksi internet kepada masyarakat, seperti itu ya. Kita lanjut. Kemudian bandwidth rate-nya. Pembagian bandwidth di perusahaan ini ada 4 tarif. Yang pertama di tarif yang paling murah, yaitu seharga Rp250.000 per bulan. Dengan tarif Rp250.000 ini, pelanggan akan mendapatkan kecepatan maksimal untuk mengakses internet sebesar 20 Mbps dalam 1 bulan. Jadi untuk tarif yang pertama ini belum mendapatkan free access untuk TV ya. Kemudian yang kedua ada seharga Rp450.000 per bulan. Dengan tarif ini, pelanggan akan mendapatkan kecepatan maksimal untuk mengakses internet sebesar 40 Mbps dalam 1 bulan. Selain itu, pelanggan juga mendapatkan free access untuk TV streaming. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada dengan bandrol tarif seharga Rp550.000 per bulan. Pelanggan akan mendapatkan kecepatan maksimal untuk mengakses internet sebesar 60 Mbps dalam 1 bulan. Di tarif ini, pelanggan juga akan mendapatkan free access untuk live streaming TV. Kemudian yang terakhir, kami bisa memberikan speed maksimal yang untuk pelanggan. Dengan speed maksimal yang kami berikan sebesar 100 Mbps dalam per bulan. Dengan tarif Rp1.000.000. Dengan tarif ini, pelanggan akan mendapatkan kecepatan maksimum atau kecepatan maksimum tentunya dari kami yang bisa diberikan gitu ya, untuk mengakses internet sebesar 100 Mbps dalam 1 bulan. Selain itu, pelanggan juga mendapatkan free access live streaming TV juga. Jadi bandwidth ini merupakan kecepatan maksimum yang bisa kita batasi, seperti itu, bukan batas maksimum ya. Jadi kecepatan bandwidth merupakan kecepatan maksimum, bukan batasan maksimum. Seperti contohnya di kota-kota dengan kartu SIM seperti itu ya, SIM card yang ada di HP itu kan ada batasan untuk mengakses internet dengan batasan 2 GB ataupun 1 GB atau yang ada yang 10 GB. Kalau untuk WiFi atau hotspot ini atau perusahaan ini, kami menyediakannya unlimited untuk download
Untuk streaming bebas unlimited, namun kita hanya membatasi kecepatannya saja. Seperti itu. Lanjut. Kemudian target pemasaran pada bisnis ini. Target pemasaran yang pertama yaitu instansi. Seperti moto kita yang pertama yaitu make your connection easier, untuk mempermudah komunikasi Anda, gitu ya. Jadi kita melihat sekolah ataupun dinas juga banyak sekali melakukan meeting online ataupun yang lainnya, yang kadang juga mengalami terkendala trouble pada koneksi internet. Dengan adanya hotspot atau wifi dari kami memungkinkan untuk terjaganya kestabilan koneksi internet. Jadi sasaran kami bisa ke sekolah ataupun juga dinas pemerintah seperti puskesmas ataupun polsek ataupun kantor kecamatan ataupun kantor kelurahan dan lain-lain gitu ya. Kemudian ya, target pemasaran yang kedua adalah perusahaan. Jika kita lihat seperti kafe, rumah makan, pemancingan dan lain-lain, juga besar kemungkinannya untuk menyediakan wifi untuk pelanggan mereka, karena seringkali kita lihat di kafe-kafe gitu ada seperti tulisan gitu ya, free wifi, untuk tentunya untuk menarik pelanggan. Di sini kami bisa menyediakan layanan tersebut dengan wifi dari kami atau hotspot dari kami. Jadi target pemasarannya yaitu yang kedua ada di perusahaan-perusahaan seperti kafe, rumah makan, pemancingan dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada perumahan-perumahan atau warga sekitar. Melihat kondisi warga-warga Indonesia ataupun di sekeliling saya tentunya khususnya di sekitar daerah yang pelosok seperti itu ya, yang tentunya minim sekali akses internet. Dengan adanya bisnis ini memungkinkan warga-warga pelosok juga dapat menikmati kecepatan informasi seperti itu ya. Jadi juga akan mempermudah warga-warga yang ada di pelosok-pelosok juga seperti itu ya. Kita lanjut, revenue stream pada perusahaan ini. Pendapatan kami bisa didapatkan melalui beberapa aspek. Ada koneksi internet, kemudian penjualan peralatan, kemudian dari service maintenance kami juga bisa. Misal dalam satu bulan ini atau ketika kita mendirikan satu usaha ini, kita bisa mendapatkan 10 pelanggan saja misal, dengan tarif bandwidth connection atau koneksi internet yang standar ya, ini yang 40 Mbps atau yang nomor 2 dari 4 yang nomor 2 dengan harga Rp450.000 per bulan. Jika kita bisa mendapatkan 10 pelanggan saja, dalam sebulan kita sudah bisa mendapatkan Rp4.500.000. Kemudian dalam penjualan peralatan, tentu setiap pelanggan ingin berlangganan dengan kita, tentu mereka juga membutuhkan peralatan-peralatan internet seperti router ataupun kabel UTP ataupun wifi outdoor seperti itu ya, dan lain-lain. Itu kisarannya setiap pelanggan membutuhkan Rp550.000 untuk bisa membeli peralatan-peralatan tersebut. Jika kita mendapatkan 10 pelanggan saja, dalam sebulan kita juga akan mendapatkan Rp5.500.000. Kemudian di maintenance service, misal dalam 10 pelanggan tersebut ada beberapa pelanggan yang mengalami gangguan, seperti contohnya gagal booting pada router ataupun kabelnya dimakan tikus ataupun dan trouble-trouble yang lain lah. Kita bisa juga melakukan perbaikan. Misal dalam satu bulan ada 5 pelanggan yang ingin servis seperti itu ya, kita mematok harga berkisar Rp200.000. Itu sudah termasuk penggantian alat-alat kecil ya. Kalau alat-alat yang rusak itu yang peralatan yang inti, maka pelanggan juga harus membeli lagi agar bisa mengakses internet kembali. Misal dalam sebulan ada 5 pelanggan yang mengalami maintenance
yang mengalami gangguan, maka kita akan mendapatkan 1 juta rupiah dalam 5 pelanggan tersebut. Kemudian omset kita dalam sebulan kita bisa mendapatkan sekitar 11 juta rupiah per bulan. Jika kita kalikan 12 atau dalam setahun, kita akan mendapatkan sekitar 132 juta rupiah. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ke modal. Dalam membuat usaha ini kita hanya membutuhkan satu BTS atau Base Transceiver Station. Ini berfungsi untuk memancarkan sinyal ke pelanggan kita gitu ya. Jadi kita menangkap sinyal kemudian kita memancarkannya kembali seperti itu. Peralatan-peralatan tersebut ada beberapa, lumayan banyak. Yang pertama Triangle Stick Tower. Triangle Stick Tower ini berfungsi untuk berdirinya sebuah tower seperti itu ya, yang triangle itu yang kecil, bukan tower yang gede banget itu, bukan. Kita membutuhkan sekitar 30 meter ke atas gitu ya. Dengan harga per 10 meternya itu 750.000. Jika kita kalikan berarti harga untuk 30 meternya ini berarti 2.500.000. Kemudian perangkat yang kedua ada access point outdoor. Access point outdoor ini dengan harga per perangkatnya itu 2.500.000 rupiah. Kita dalam membuat BTS ini membutuhkan 3 perangkat. Jadi jika kita kalikan seharga total 7.500.000 rupiah. Kemudian yang ketiga ada antena yang harganya itu 800.000 rupiah. Kita membutuhkan 2 perangkat saja. Jadi jika di total seharga 1.600.000 rupiah. Kemudian yang selanjutnya ada router. Router ini sebagai server nantinya yang kita gunakan untuk memanage bandwidth dan lain-lain dari klien. Dengan harga router server ini seharga 3 juta rupiah. Kita hanya membutuhkan 1 perangkat untuk setiap BTS. Jadi kita hanya membuat 1 BTS maka harganya 3 juta rupiah. Kita ya membutuhkan 1 perangkat saja ya. Kemudian yang selanjutnya ada UPS. UPS ini digunakan ketika nanti terjadi mati lampu. Dia merupakan daya cadangan atau pemberi daya listrik cadangan gitu ya. Jadi setiap BTS kita membutuhkan 1 perangkat dengan membutuhkan daya sebesar 1.500 watt seperti itu ya. Dengan UPS yang 1.500 watt ini per perangkatnya itu harganya 1.200.000 rupiah dan kita membutuhkan 1 perangkat saja, maka total harganya 1.200.000 rupiah. Kemudian yang selanjutnya ada PoE. PoE ini merupakan konektor untuk menyambungkan antara pemancar ke komputer server kita ya, ke router server gitu ya. Jadi di sini kita membutuhkan sekitar 10 perangkat PoE untuk menyambungkan. Maka jika di total seharga 1 PoE nya 100.000 kita kalikan 10 maka sekitar 1 juta rupiah untuk membeli konektor PoE ini ya. Kemudian yang selanjutnya kabel UTP ataupun STP. Kabel UTP ini agar bisa kita mendapatkannya lebih murah maka kita membelinya per dus atau per roll. Itu kabel UTP juga ada kelas-kelasnya juga. Di sini saya akan mengambil kelas menengah saja. Ini dengan harga 350.000 rupiah per roll atau per dusnya. Itu kita sudah mendapatkan yang CAT 5E. Itu sudah lumayan bagus dan kita membutuhkan 2 roll saja. Total harganya jadi kalau kita kalikan 2 seharga 700.000 rupiah. Kemudian yang selanjutnya ada penanggal petir. Penanggal petir ini sangat berfungsi sekali untuk tower kita agar koneksi internet kita tidak kesambar petir gitu ya. Kita hanya membutuhkan 1 perangkat saja dengan harga 500.000 rupiah. Jika di total kebutuhan modal yang harus kita penuhi untuk membangun sebuah BTS ini berkisar sekitar 18 juta rupiah. Jadi misal kita 1 bulan mendapatkan 11 juta, kemudian modal kita 18 juta,
maka dalam 2 bulan modal kita sudah bisa kembali lagi dan kita sudah mendapatkan lebih gitu ya. Oke. Selanjutnya untuk menghubungi kami bisa lewat Facebook, kemudian email ataupun Instagram DM. Facebook kami ada yaitu Bayu Wahid, kemudian juga ada email kami wahidbayu471@gmail.com ya. Kemudian bisa DM lewat Instagram kami di @triple_bayuwaji itu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.